أغرب آبائنا بعد شفاعة رسول شفاء ربنا إنك أنت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Asia. Syaratul awal Pun rabo to, sinten Papu. boten Halaman 860. 861 61. 61 Yes. 60 sing paling isor dhisik. Wa amma amalul qalbi nabatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ya bayyana al malakatul qurban al karubina syada salih al kadana arwah ya bina adam wa minna wa ma sallallahu صاحب هذا اليوم الشيخ الإمام بن حميد محمد بن أحمد الغزالي في مصباح ابن نزل المصطفى لا تشاء ما شاء أدلنا على جنة قبل وحيد علينا على جنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن مالك الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma amalul qalbi isor dhewe 60 60 anapun utawi amale ati al ghayatul quswa utawi tujuan kang penting iku imaratuhu ngerameaken ati bil akhlaqil mahmudah kelawan dimengerti kang terpuji. Jadi hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah. Wal aqaid al masnu'ah lan pira-pira akidah kang den tindakan kalian Kanjeng Rasul. Wala yatasifa ora arep bersifatan apa qalbun biha kelawan akhlak al mahmudah qaid syasru'a malam yunazif selagi nedurung bersihaken sapa wong ala qaidiha saking pira-pira lawane aqaid masyru'ah akhlakul mahmudah minal aqaid al fasidah saking pira-pira akidah kang salah ar-razail al-mutalan sifat-sifat kang elek kang rendah kang den bendu Fatatiruhu moko utawi nyuci qalbun ahadus satrani iku salah sijine bagian loro. Jadi disucikan dulu baru diramaikan. Bahwa satrul awal tathir itu separuh kang pertama alladzi huwa syartun fitsani. Jadi syarat pertama harus tathir dulu. Tathir ini sebagai syarat bagi akhlak mahmudah dan aqaid masyru'ah gitu. Bahwa utawi alladzi tabhiruhu ahadu syartan itu syartun fitani jadi syarat bagian yang kedua makana waktu suci itu syartun iman jadi syaratnya iman di hadal mana kan iki mana
Bagaimana kaya mengkono tathirul qalbi, tathirul jawarih, nyuciakan, bersihkan piro-piro anggota anil manahi saking piro-piro larangan ya Allah, larangan-larangan itu dikerjano. Ahadis satra ini salah sijine bagian loro wa asatrul awal. Iku bagian kang fisik alladhi wa syartun istani kang dadi syarat yang nomor loro nyuceni manahi fisik. Atadiruhu moko utai nyuci bersihkan hati ahadus satra ini iku dadi salah sijine bagian loro bahwa satrul awal utai tathirul qalbiku bagian kang dingin wa imaratuha bitaat dan ngerameaken kelawan ketaatan wa asatrul tani bagian kang loro tadi maqamatul iman ikilah utai tathir qalbi iku maqamatul iman biro-biro bagian tingkatan iman. Aliful maqamin tabaqatun. Jadi saben-saben tingkatan ono budak-budakan. Lajana lah. Ora arep perkara. Sapa abdu kawula at-tabaqatul aliyah ing tingkatan kang luhur illa ayjawiza kejaba nglewati sapa abdun at-tabaqatul sabila ing undak-undakan kang ngisor. Ala sunna ta'ala tisil ora iso nyampe marang nyuciaken ati sifatul mazmumah saking sifat mazmumah wa imarati lan ngerameaken ati bil mahmudah lan sifat kang terpuji malam yakro sadurunge rampung apa abdun min taharatil qalbi saking sesuci hati. Suci nih nyuci hati, bersihkan hati anil khuluqil mazmum saking akhlak kang kita itu. Wa imarati bil khuluqil mahmudah utawi ngerameaken hati kelawan budi-pekerti kang luhur kang pinuji ayasila. Jadi tidak akan bisa nyampe ke menyucikan hati dari sifat mazmumah dan meramaikan hati dengan sifat-sifat mahmudah selama belum menyelesaikan ujinya hati dari akhlak mazmumah dan diramaikan dengan akhlak mazmumah. Alayasila dan ora iso nyampe sapa abdun ila alika mangkono taharatul qalbi anil khuluqil mazmum wa imaratuh bil khuluqil mahmud malaman wong alaya silarung sampai ora iso sampai ila dalika sapa man wong lambe perlukan durung rampung antaratul jawarih saking nyuceni anggota badan dohir anil managi saking biro-biro larangan Pak Imarat yang kami akan jawari itaat Allah. Jadi lahir dibersihkan dulu, diramaikan setelah dibersihkan, diramaikan dengan amal ketaatan, lalu menginjak ke pembersihan hati dari sifat mazmumah
untuk diramaikan dengan sifat mudah. Hanya membersihkan hati dan meramaikan hati dengan mudah tidak bisa kalau jawarihnya itu belum bersih. Kalau jawarihnya belum diramaikan dengan amal ketaatan. Kullama azzal matlub semongso-mongso agung perkara kang den syukri asyaraf lan mulya apa matlub sauba mongko angel apa masalah kuhu ambah-ambahane matlub patalalan dewa aduh apa tarikuhu dalane matlub maka surat dan akeh apa akobatuhu biro-biro perintangan ikaliku yang merintangi perjalanan. Alat lagunna mongko aja nyono sira ala hadzal amra atun iki perkara yudraku iso ditemu ilmuna kelawan nganggo angen-angen to. Wayunalone perkara fil huwa ini kelawan gampang aja nyono masalah ini akan bisa ditemukan hanya dengan angen-angen tok alon-alon asal kelakon nggak bisa alon-alon asal kelakon harus melewati beberapa hal yang itu merupakan hal yang berat. Jadi lewat jawarih dulu, badaniahnya dibersihkan dari kejelekan. Ojo nglakoni dosa. Ya Allah. Mripate tangane, lesane, kupinge, sikile. Oke. Hajine aja nglakoni dosa. Mari ngono digawe nglakoni sing bagus-bagus. Sing nglakoni bagus-bagus itu kan angel. Kalau masih ada perbuatan-perbuatan dosa. Kepengen kang itu ya Pak. Berbagai bisa kami gak gelem mantuk males akan dosa. Jadi dibersihkan dulu dari sifat mazmumah yang dicanangkan oleh badan dan anggotanya, kemudian diramaikan dengan amal kebaikan, kangge sholat, kangge poso, kangge wiritan, kangge sedekah, kangge macam-macam yang bagus-bagus. Setelah itu baru menuju ke hati. Hatinya dibersihkan dari hal-hal yang jelek, sifat mazmumah, riya, ujub, sum'ah, sombong, alih-alih. Ya Allah, diganti dengan sifat-sifat mahmudah. At-takhalli 'anil radha'il wa at-tahalli bil fadha'il. Dibersihkan dari sifat-sifat rendah, dihias dengan sifat-sifat fadilah, keutamaan. Jadi karena yang dicari itu mulia agung, maka ya sulit perjalanannya, jauh, banyak rintangan. Jangan menyangka bahwa masalah ini akan didapatkan dengan hanya berangan-angan saja dan akan diperoleh dengan mudah.
Naam, iya man utai wong amiat kang uto apa basiratu peningal atine man antafawuti hadhihi tabaqat saking beda-bedane iki tingkatan wong karo tingkatan-tingkatan yang seperti ini. Lamanya mongko ora paham min marati bitara saking pira-pira tingkatane kesuci illa derajat al-akhirah angin tingkatan kang akhir aladiyah kang alati utawi ad-darajat al-akhirah kal kasratil akhirah al-zahirah kaya dene kulit kang akhir kang ana ing jaba bilidhofa ila lub dibanding dinisbatkan pada isi al-lub, isi al-matlub yang dicari. Asara yum'inu fiha wa yastakhsi fi majariha wa yastawibu jami'a awqati bil inja' wa husni thiyab wa tanzifi zahir wa talabil miyah al-jariyah al-kathirah donan minhu bi hukmi waswasah wa taqlilil aqli an-nazar wa syaribah hiya hadhihi faqat. Orang yang tertutup pengetahuan hatinya, penglihatan hatinya, hingga tidak tahu apa itu beda-bedanya tabaqah ini, tingkatan ini, undang-undangan ini. Dia tidak paham dengan tingkatan bersih, sesuci, kecuali jadi tingkatan akhir saja. Yang itu seperti gampang kayak kulit sih paling akhir itu. Jadi orang perlu jerone sih, jerone kulit tetap. Isi nih, nggak ngerti. Asal mau jadi sebuah guyum ini mentelangi pihak dalam toharoh, tapi toharoh yang derajat terakhir wayastaksi dan ngatok-ngatok na sebuah wong fi majari haing dalam gon lakune toharoh wayasta ibulan ante akan sebuah wong kami apa istabihan waktu wong filistinja ing dalam cawi awas ini siap berani ngubah piro-piro banyu, piro-piro pakaian wasanti fi zahir dan bersihkan anggota lahir asal bilmi alan golek banyu al-jariyah amili kang akeh lan mihu karena nyana saking wong mau bihubil wasfasah sebab hukum wasfasah mata khayulil aklina pengendo-endone panyekrane akal Allah ta'ala matlubah adune sesuci kangking supre asyari bakamula ya halihi iki tok iki isti'ab kira cuman bersih lahir itu wajahalatan an karena bodoh isi ratil awalin kelan lakuna pira-pira wong kuno astaghfirullahaladzim lan oleh ngenteni awalin jami alhammi ing sekabehane perhatian al fikri lan pikiran mitadhirul qalbi dalam bersihkan hati atas awalihim lan oleh anggap gampang sama walin diambil zahir di dalam urusan zahir. Hatta inna Umar sehingga satune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ma'a uluwi mansibihi harta
luhure kedudukan sahabat Umar, tawaddo'a wudu mimma'in saking banyu, ijurrati nasraniyatin ing dalem kandonge wong wadon Nasrani, hatta innahum makanu yasiluna liyad minat kusumat, sehingga satu awalin ora padha basuh sapa awalin aliyada ing tangan minat kusumat saking biro-biro gaji al-adra biro-biro panganan balkan yang sauna dari Allah subhanahu musab asal yang biro-biro cijine awalin di akhmasul abdahim kalawan ledo lama ane awalin wa'adul usnan lan nganggep awalin nganggo sukat usnan minal bidah saking bid'ah al-muhdatsah kang gawe anyar. Jadi orang yang hanya perhatian terhadap lahiriah saja itu karena dia tidak tahu, memang dia tidak tahu bahwa tingkatan apa orang itu beda-beda tingkatannya, tapi tidak ngerti dia itu tingkatan taharah. Dikira taharah zahirah saja, padahal setelah taharah zahirah selesai itu ada terusannya itu tafhiru al-qalbi. Para orang-orang dahulu itu orang-orang yang tidak tahu ini ya tidak ngerti bagaimana beliau orang salaf siratul awalin itu melaksanakan ketika menuju ke jalan yang ditempuh menuju Allah SWT itu hanyalah hiliyah. Padahal justru siratul awalin itu menganggap hal yang mudah, barang zahir itu mereka tertuju pada bagaimana menyuci hati. Jadi pikirannya, perhatiannya itu diarahkan ke bagaimana bisa menyuci hati. Kalau salah zahir gampang. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang sudah tinggi tingkatannya, berwudu dari air yang ada di tempat kandungnya orang Nasrani. Sehingga mereka tidak membasuh tangan ketika baru kena haji, baru makan, cukup di gosok-gosok di kaki bawah itu, ledoi kan kaki. Kalau pakai sukat asnan, mereka menganggap itu bid'ah. Laqad kanu yusalluna ala ardi fil masjid. Masjidnya juga tidak ditekel, tetap dalam bentuk tanah. Jadi sholat itu di atas tanah. Mereka berjalan dengan tanpa kaki, tanpa sandal, tanpa mojok.
jenenge ngodhog. Kufatan fituruqat ngodhog-ngodhog ing dalam pira-pira dalan. Amangkana la yaj'aluhu bainahu wa bainal ardi hajizan fi madja'i. Dan mereka juga orang yang tidak menjadikan antara orang itu dengan bumi tidak dibuat tutup remek untuk tiduran. Turu sangat mengenai bangunan, lemah ya lemah. Padahal mereka ada orang-orang peringkat tinggi, penggede sahabat. Kan yang rasul ala hijarah istinja. Mereka menganggap cukup waktu istinja dengan batu. Ini kan karena sulit, karena tidak air, karena tidak buat Jalin Besok. Mas Jalin hari Minggu. Oh, Minggu. Ya. karena tidak nemu air pakai batu, peper. Qala Abu Hurairah wa huwa min ahli Suffah kunna na'kul syaba atau qamu shalah fa nudkhil asabi'ana fil hasa thumma nafrukuha fi turab wa nukabbir. Kita waktu itu sedang makan daging bakaran. Loh, setengah-tengah makan loh kok terus komat sholat itu. Akhirnya langsung jari yang habis pegang daging itu dimasukkan ke kerikil, diusap-usap kalau debu, terus takbir. Aqala Umar radhiyallahu anhu, aku narif al-usnan di asr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanat nadiluna utuna arjulina. Kata Sayyidina Umar, kita nggak kenal yang namanya usnan itu, bekas usnan pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya pokoknya sapu tangan kita itu yaitu tapak kaki yang ledok itu untuk diusap-usapkan tangannya yang baru kena makanan. Ketika makan kita makan apa? Ya perkara yang kelet, al-ghamra. Asana dia kita usapi dengan butunil arjulina. Ini jeneng apa sih? Misalnya sikil gitu, sing ledok iki lho. Lapaan. Lapa tapi sing ledok, sing nek lapu gak kena kalah. Ya tapak kaki sing ledok itu. Iku sing digawe usap-usapan. Hari mangan diusapno kono. Wa yuqalu awwalu ma zahara min al-bid'ah pada Rasulullah SAW arba'un. Dikatakan bahwa bid'ah yang pertama nampak sesudah Rasulullah adalah ada 4. Siji al-manakil, ayaan. Ayaan itu sing nganggo tepung diayak. Wal asnan, dan sukat asnan. Wal mawaid, lan lampatan. Waid itu makan yang tinggal ngambil sendiri di meja disiapkan. Ini nasinya, ini lauknya, ini banyak amat. Apa sih jenenge? Rampatan. Wasyab'u lan mangan warak. Ada zaman Nabi nggak ada sabun. Mereka makannya sedikit, tidak sampai kenyang.
Setelah Nabi itu terus banyak makan ini makan itu macam-macam sampai kenyang. Bahkan inayatuhu kullu binadhafatil batin. Perhatian para sahabat semuanya itu adalah membersihkan batin, hati. Hatta qala ba'dhum as-salatu fil na'lain afdal. Salat tetap pakai sandal itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW nazana alaihi bi salati di ikhbar Jibril alaihissalam, ketika Nabi nyopot dua sandalnya ketika salat, karena malaikat Jibril memberitahu bahwa sandalnya ada najisnya, dicopot oleh Nabi karena ada najisnya. Loh, sahabat yang di belakangnya itu melihat Nabi nyopot, akhirnya khala'an nas na'alahu, ikut-ikut nyopot. Begitu para sahabat nyopot sandal, setelah selesai salat, qala dawuh sallallahu alaihi wasallam, lima khala'tum na'alakum, kenapa sandalmu kok copot kabeh? Lah panjenengan copot iki kalau nderek nyopot. Aku iki anane nyopot iku ora dawuhi malaikat Jibril yen sandalku ana najise, dadi tak copot dong ana najis. Qala na'ifil ladzina yakhli'una ni'alahum adittu law annahu tajan ja'a ilaiha faqada mungkiran khal ilni'al. Aku senang orang-orang yang nyopot sandalnya itu berkata, "Sendemen sapa ingsun lamun ana wong sing butuh teko marang sandal-sandal itu terus akhadha mungkiran lekhilahana, terus jupuk sapa muhtaj ing sandal krana mengingkari tentang nyopote sandal. Makanya kana tasawurum fi hadhil umur bal kanu yamsuna fi tini syawari hufatan wa yajlisuna 'alaiha wa yusalluna fil masajid 'ala al-ardi yaquluna min dakhil al-burri والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه لا يخرجون من إرك الإبل والخيل وكثرة tamarrughiha fin najasat. Para sahabat dulu, mereka ketika berjalan di lemah, jalan-jalan itu modok, pakai sandal. Dia duduk di jalan-jalan, mereka sholat di masjid, ya di atas tanah, makan tepung gandum, tepung syair, padahal tepung itu diinjak-injak oleh hewan dan juga hewan-hewan itu kencing di situ. Mereka tidak menjaga dari keringatnya unta, keringatnya kuda. Padahal unta dan kuda itu biasa ngusel-ngusel awake, gulung-gulung awake nang barang-barang najis. Ketik jerum itu kan delok ana najis teko hewan. Ngono keringete ya dianggep gak begitu perhatian terhadap lahiriah. Kota.
Di sini Iya, aku diserang tuh. iya. Oh, dina Minggu. Malam Minggu. Dina Minggu. Alam yuqatu ala hadin minhum so'alun fi daqaiqin najasat. Tidak diriwayatkan sama sekali dari salah satu dari mereka yang menanyakan tentang jelimet-jelimete barang najis, lembut-lembutnya barang najis. Katakan atas aluhum fiya. Jadi begitulah adanya memudahkan, meremehkan, menggampangkan masalah zahir, daqaiqin najasat. Qadidat at-taubah an-naubah al-an ila ta'ifatin yusabuna ar-ru'una nadawfatan. Teman-teman nyampe giliran sekarang ke kelompok yang sudah dinamakan ar-ru'una, reget-regeti hati. Yusamuna ar-ru'una nadawfatan. Jadi kelompok itu menamakan kotornya hati dikatakan bersih. Yaquluna hiya mabnad-din. Hiya utawi nadhafah iku mabnad-din. Jadi dasare agama. Fa aktsaru awqatihim fi tazyinihim az-zawahir. Kebanyakan waktu mereka dipakai untuk menghias lahiriahnya saja, seperti memakai suri nalika pengantenan. Wal batin kharabun masunun yuqabatil kibri wal ujbi wal jal wal riya wal nifaq. Padahal batinnya rusak, penuh dengan kotoran-kotoran seperti sombong, ujub, bodoh, riya, nifaq. Alasan dzalik, mereka enggak ingkar terhadap adanya hati seperti itu. Ala ta'ajjabu minhu, dan tidak kagum dengan mereka. Walau tasara muqtasirun ala jabil hajar aw masyal ardi afian aw salla ala ardi aw ala bagari ajid min ghairi sajadah. Andaikan ada orang yang anggap cukup istinja dengan batu atau berjalan di atas tanah tanpa sandal, atau sholat di atas bumi, atau di atas bawah di masjid, kalau sholat di masjid min ghairi sajadah, tanpa sajadah, ma'ruf nafsu sakantin gelar panggoleme, au masya alal furs, atau maku sapa muktasir alal furs ing atasnya biro-biro lemek min ghairi khilafin, tanpa nganggo longsong lil qidam kadwe dramaan min udbin buk saking lulang au tawaddu au wudu min aliyatin ajusin saking wadahi pada banyune wong tuwek au rajulin ghairi mutaqasyifin utawa wong lanang kang ora nindakake agama. Aqamu alaihi al-qiyamah, padha menakaken sapa taifah alaihi ngatasi wong al-qiyamah ing gunungan gegirisi. Wasaddadu alaihi nakir, lan teman-teman banget akan
ingkari ala qabubil qadir. Mereka memberi julukan ini orang koprok, kemprok. Akhrajuhu min zumratin. Mereka diusir, dikeluarkan dari kelompoknya. Fastangkafu anhu kalati, dan mereka nggak mau untuk makan bareng, untuk campur. Fasammu al-badadah. Kudu ngarani suku Taibah al-badadah yang grembel sandangan. Alatnya minal iman. Utawi badadah ego saking iman. Kodaratan yang kemprok. Warhun alan ngarani reget nazafatan dijenengi bersih. Anzur kaifa sarul munkar ma'rufan wal ma'ruf munkarun. Lihatlah bagaimana yang asalnya mungkar sekarang jadi bagus, yang asalnya bagus jadi mungkar. Kaifa anzalta minad din rasmu. Bagaimana kau bisa hilang dari agama, tanda-tandanya agama. Kamantar saat waktu ilmu, seperti juga hilang asli hakikatnya agama dan ilmu agama. Jadi ini sedang menceritakan bahwa orang yang zaman sekarang ini yang diperhatikan itu lahiriah, batiniannya gak dipikirkan. Sampai-sampai rambut harus disisir rapi. Kalau berjalan harus pakai sandal. Jadi yang dipikirkan itu lahir, wajahnya dibersihkan, disiram biar tidak bau. Karena yang dipikirkan itu lahiriahnya. Padahal mestinya setelah lahiriah belum mandek, lahiriahnya dibersihkan, diperbaiki, terus merambah ke batiniah. Mereka batiniah enggak diurus, penuh dengan sifat-sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah sehingga akhirnya barang yang mungkar dianggap baik, barang yang baik dianggap mungkar. Tanda-tanda agama sudah hilang, apalagi hakikatnya dari ilmu. Jadi ini mengajak untuk kita berpikir ojo ngurusi lahiriah. Soalnya lahiriah itu tempat peninggalannya wong yang dilihat oleh orang adalah lahiriah. Wong itu buatan rapi, hebat, bagus, pakaiannya nggak kemprok, rajin. Padahal kita itu butuh dilihat oleh yang kuasa, oleh Tuhan kita. Yang akan dilihat oleh Allah adalah hati. Hatinya penuh dengan kemungkaran, dengan sifat-sifat mazmumah dibiarkan. Ini tidak benar. Jadi silakan kedua-duanya dijaga. Seperti tadi itu diungkapkan, membersihkan hati tidak bisa kecuali sudah membersihkan si zahir.
Membersihkan zahir itu bukan dengan cara berlente, tapi barang-barang yang najis dihilangkan, terus hadas kecil, hadas besar dihilangkan, terus perjalanan anggota ini supaya tidak nyeleweng sesuai dengan syariat. Ya itu yang harusnya, karena kita akan menuju ke perbaikan dalam. Jadi perbaikan luar diperbaiki, bukan diperbaiki yang akan dilihat orang, tapi diperbaiki biar dilihat oleh Allah itu bagus. Bagus tangannya tidak pernah maksiat, matanya tidak pernah maksiat, telinga tidak pernah maksiat, mulut tidak pernah maksiat, kaki semuanya dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diserang oleh Allah SWT. Ya, walaupun kita ini akan memakai pakaian yang rapi, tapi itu juga bersihkan. Nah, setelah anggota lahir bersih dari sifat-sifat yang menjadikan kotornya badannya, maka kita melanjutkan perjalanannya menuju ke pembersihan hati dan meramaikan hati dengan amalan-amalan yang menjadi disenangi Allah SWT. Gitu. Itu ada peringkat-peringkat. Fa'in kulta laman mucabab sirah afatakulu in hadil adat alati adat as-sufiyah bi hayatihim wa nadhafatihim min al-ma'dhurat awil munkarat. Apakah kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan baru-baru oleh orang-orang sufi di dalam pakaiannya, dalam kebersihannya, itu apa termasuk larangan atau mungkarat? Aqul hasalillah wa suci Allah an utliqal qawla yata mutlaqan ingsun ing ucapan fihi min ghairi tafsilin. Apapun yang dikerjakan pekerjaan-pekerjaan barunya orang sufi, itu saya tidak akan mengatakan gerambiangan. Saya harus merinci, dan tidak bisa tanpa dirinci. Dengan demikian silakan dengar. Lakini aqul inna hadha tanzif wa takalluf ijazal awani wal alat wastimala ghilafil qadam wal izhar al muqanna bi litafil ghubar wa ghairi dhalik min hadhil asbab in waqa'a an-nazar ila dhatiha ala sabil tajarrud wa hiya al-mubah. Sesungguhnya membersihkan ini dan usaha ini, mempersiapkan tempat-tempat dan alat-alat dan menggunakan tutup wadah, sepatu, sandal, sarung, yang terus pakai kudung untuk menolak adanya tutup dan lain-lainnya. Dari sebab-sebab ini, kalau kita melihat pada hakikatnya barang-barang yang baru, hanya melihat itu yaitu namanya
bukan dilarang, itu barang mubah. Barang mubah, boleh. Kotak tadi dia awalun waliyatun. Nah, ketika orang ini mengerjakan barang mubah itu, kadang-kadang dibarengi dengan keadaan-keadaan dan niat-niat yang kadang-kadang bisa menjadikan kebagusan. Tapi kadang-kadang menyebabkan kemungkaran. Jadi niatnya itu loh bagaimana? Niatnya bagaimana? Barangnya asalnya mubah, tapi begitu dibarengi dengan niat yang tidak benar, ya akhirnya termasuk besar. Keadaan yang tidak benar, ya mungkin akhirnya. Fa amma qauluha mubahatan li nafsiha fala yakfa. Adapun adanya tadi itu yang dikerjakan tandif, takalluf, idadul awani dan seterusnya, dilihat dari segi hakikatnya perbuatan itu, ya fala yakfa, tidak samar bahwa orang yang punya perbuatan ini mengerjakan apa? Mengerjakan baik yang ada hubungannya dengan uangnya, badannya, pakaiannya, maka dia berbuat dengan ini apa yang dikehendaki. Di dalam yakun fihi idoatun wa israfun, kalau dalam penggunaannya tidak ada menyanyiakan harta, berlebihan dalam mempergunakan harta, ya tidak apa-apa. Wa ma masiruha mungkaran wa bi ayyati ala dzalik asraddin wa basrubi qawlahu sallallahu alaihi din ala al-dhabba hatta yungkir bihi ala man yatasahal bi tasahul al-awwalin aw yakuna al-qasdu bihi tazyinu adh-dhahir lil khalqi wa tahsina mawqi nadarihim ila dhalika wa riya' al-ma'dhur yasiru munkaran hadhihi al-ibadah. Terus bagaimana kok bisa barang mubah itu dinamakan mungkar? Kok bisa? Ya, ketika dia itu mengatakan ini adalah pokoknya agama, sebab mereka menafsiri dawai Rasul ad-dinu an-nadhafah, bunya ad-dinu ala-nadhafah, agama didirikan atas bersih, kan? Jadi harus bersih. Makanya ingkar orang yang menggampangkan, mempermudah masalah membersihkan, masalah kebersihan. Orang yang mempermudah masalah kebersihan seperti mempermudahnya orang-orang dahulu, atau tujuannya itu adalah menjadikan bagusnya lahiriah untuk siapa? Untuk makhluk, dan menjadikan bagus ketika dilihat dalam penampilannya itu bagus. Ya kalau niat seperti itu ya namanya riya. Riya itu dilarang. Dengan demikian namanya itu barang mungkar. Jadi tujuannya itu
seperti itu ya mungkar. Ama qul ma'rufan Abi ayakun al-qasdu minul khair duna tasajun wala yungkir alaman tarokan dhalik. Adapun adanya tandif tadi itu dan seterusnya termasuk barang bagus ya kalau tujuannya adalah tujuan yang bagus, bukan untuk berhias biar tampangnya itu, penampilannya itu hebat dilihat orang. Tapi ya tetap tidak boleh ingkar terhadap orang yang tidak berbuat seperti itu. Walau akhir bisa berbias salat juga ketika dia itu sedang berhias karena ngurusi pakaian yang ngurusi ini dan itu akhirnya terlambat sholat ya tidak benar karena wa'ilil awqat tidak sholat di awal waktu. Jadi pokoknya akan ditafsir, akan dirinci, tidak dipukul rata. Itu bid'ah, itu tidak boleh, oh itu boleh, tidak akan. Pokoknya dirinci. Kalau gini niatnya adalah untuk agar dilihat oleh orang itu bagus menurut itu namanya riya. Juga ketika berhias terlalu lama karena harus mengatur yang atas, yang tengah, yang bawah, yang dalam, yang luar, akhirnya waktu habis untuk itu, akhirnya sholat terlambat. Nah ini juga walaupun asalnya mubah sekarang menjadi namanya mungkar, barang mungkar. Wala yastaqilu bihi an amalin huwa afdal minhu. Dan jangan sampai ketika kita mengurusi lahiriahnya biar bagus terus akhirnya mengerjakan yang afdal itu ketinggalan. Malah tidak bisa ikut belajar atau lainnya. Padahal yaktari bi syai'un min dzalik fa huwa mubah. Pokoknya barang-barang tadi itu kalau tidak ada unsur lain yang menyebabkan rusaknya barang mubah itu sudah nggak ada, ya itu berarti ya boleh. Yumkinu isyal qurbatan ini ya yang mubah ini akan bisa dijadikan qurbah, amal pendekatan pada Allah dengan niatnya. Walaupun ayat dasar illa lil mustalin, akan tetapi hal yang demikian ini tidak mudah. Untuk menjadikan qurbah itu tidak mudah, kecuali orang-orang yang angguran. Alladzina law lam yastaghiru bi sarfil awqat fihi lastaghalu bi naumin wajib. Orang-orang yang pengangguran itu kalau tidak disibukkan dengan menggunakan waktu dalam tandif, tajin dan seterusnya, nanti dia akan tidur atau ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Loh, kalau begitu sulubi aula, sibuknya mereka dengan tandif itu akan dikatakan lebih utama daripada kalau nggak gitu akan melaksanakan kesalahan, perbuatan dosa, perasaan uang. Berarti ya lebih baik menghias diri. Kalau nggak menghias terus
tiba suraka. Aku gak ngene aku iso golek kanca terus ngobrol terus rasane wae. Ya wis, semenan wae ngurus awak sampean. Ben apik niate yo ben apik nalika ibadah. Ojo dadi delok wong apik. Ya ben didelok Allah apik akhir batinnya. Jadi nggak ada riak, nggak ada perbuatan yang salah. Oh, sudah habis waktunya. Dan dari sewal bitaharat, yujaddidu dzikrallah. Karena sibuk dengan amalan-amalan yang untuk menyucikan badannya, itu akan bisa memperbarui ingat Allah Ta'ala. Zikrul ibadat ala basabi. Kalau mengingat ibadah, ingat Allah, zikrullah, ingat ibadah, ini ada apa-apa. Dalam hal tidak mungkarat, tidak mungkarin, israfin. Kalau tidak sampai keluar menuju ke arah kemungkaran atau melewati batas. Wa ma'al ilmi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Amin. 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 Wassallallahu alaihi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh. Lo, kantor sesuatu. Oh, suci. Belum ganti. Terus selesai itu. Kantor her. Nuwun donga kangge larane Asep. Ya, carane